Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Morfi Nasution STMT. Saya adalah dosen tetap di program studi sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Dalam video ini, saya akan menampilkan proses pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu refrigerasi dan pengkondisian udara. Penyampaian materi dalam kuliah ini menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Demikian pengantar dari saya. Berikut cuplikan video proses pengajaran yang telah saya dokumentasikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Morfi Nasution, STMT. Saya merupakan dosen pengasuh untuk mata kuliah refrigerasi dan pengkondisian udara. Jadi mata kuliah ini berada di semester 7 ya, di kurikulum kita, kurikulum OBE MBKM yang waktu itu. Kemudian ini merupakan mata kuliah subbidang konversi energi ya, bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil bidang konversi energi. Jadi ini merupakan mata kuliah yang masuk dalam kategori applied engineering ya. Jadi mata kuliah penerapan. Kita perlu untuk mengetahui apa saja yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Ya kan? Apa saja sebenarnya yang diharapkan tercapai dari mata kuliah ini selama 1 semester nantinya. Nah, jadi di sini ada deskripsi singkat mata kuliah, ya. Deskripsi singkat mata kuliah. Refrigerasi dan pengkondisian udara adalah salah satu mata kuliah pilihan wajib di Prodi Teknik Mesin FTUSU. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang prinsip kerja, komponen, aplikasi dari sistem refrigerasi dan pengkondisian udara. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa nanti akan mempelajari siklus refrigerasi, kemudian diagram tekanan entalpi, ya kan? Ini sudah pernah dulu di termodinamika ya, termodinamika teknik 2. Kemudian nanti pemilihan komponen untuk siklus refrigerasi, kemudian menganalisis kinerjanya, dan pertimbangan desain dalam sistem pendingin dan AC atau pengkondisian udara. Apa yang menjadi CPMK? Nah, jadi dalam istilah bahasa Inggris itu disebut Course Learning Outcome. Dalam bahasa Indonesia, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah ini nggak sekedar diambil, tapi harus ada. Yang dicapai itu apa sih? Gitu. Setidaknya ada 6, ya. Mulai dari menjelaskan prinsip dasar sistem refrigerasi dan pengkondisian udara, kemudian yang kedua mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi serta karakteristik komponennya. Yang ketiga, menganalisis siklus kerja dalam sistem refrigerasi, lalu merancang dan mengoperasikan sistem pengkondisian udara, menerapkan konsep efisiensi energi, dan menilai dampak lingkungan ya dari kegiatan refrigerasi dan pengkondisian udara. Keenam CPMK ini ya adalah diperlukan untuk memenuhi CPL. Nah, jadi ada istilah CPL juga di Prodi Teknik Mesin. Ada 10 CPL kita kan. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa lihat yang sudah ditempel di dinding program studi kita, di dinding kantor kita ada 10 capaian pembelajaran lulusan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya program learning outcome, ya kan? Lalu apa keterikatan CPMK tadi dengan si CPL? Nah, jadi ada petanya ya. Jadi CPL kita yang 6 itu adalah untuk memenuhi CPL, CPMK kita yang 6 adalah untuk memenuhi CPL 3, 4,
6, 9, dan 10, ya kan? Walaupun nanti mata kuliah lain juga ada untuk memenuhi CPL yang sama gitu ya, tapi refrigerasi dan pengkondisian udara salah satu mata kuliah yang akan memenuhi ke 5 CPL. Nah, kemudian bahan kajian yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester dalam kuliah ini yaitu pengantar refrigerasi, ya, nanti kita lanjut setelah penjelasan ini. Kemudian kita masuk nanti pertemuan berikutnya di komponen utama, lalu selanjutnya lagi analisa siklus refrigerasi, sampai nanti ke 9 itu inovasi terkini dalam refrigerasi dan pengkondisian udara. Walaupun bahan kajian ini hanya 9, dan pertemuan kuliah kita itu ada 14 ya, di luar ujian tengah semester dan ujian akhir. Ini bisa saja nanti satu bahan kajian ini diberikan dalam 2 pertemuan gitu ya. 2 sampai 3 pertemuan. Ada yang cukup 1, kita cukupkan 1 gitu. Kemudian ini dia pustaka yang rekan-rekan mahasiswa bisa cari, ya kan? Silahkan cari di internet ya. Saya gunakan buku Stoker yang sudah disadur oleh Supratman ya, refrigerasi dan pengkondisian udara yang di sebelah kiri. Kemudian buku yang di tengah itu termodinamik. Nah, ini udah sering ya kan, kita belajar termo 1, termo 2 kita pakai itu. Kemudian ASRAE. Nah, ASRAE ini yang menarik, ini yang kalau bisa teman-teman nanti cari. Nanti saya bisa juga berikan ya melalui grup kita. Nah, kemudian bagaimana nanti rencana asesmen? Asesmen ini ujian lah gitu ya kan. Nah, jadi perkuliahan kita ini selama 1 semester ini akan kita laksanakan secara luring atau tatap muka di kelas ya kan. Kemudian disertai dengan learning management system kita, yaitu e-learning USU yang sekarang berganti nama menjadi 1 USU ya kan. Nanti di situ akan disampaikan beberapa modul-modul ya kan terkait bahan-bahan ajar terkait dengan kuliah ini. Bentuk pembelajaran kita yaitu ceramah di kelas ya, 3 SKS. Kemudian dalam 1 semester nanti setidaknya ada 4 bagian asesmen ya kan yang diurai dalam 12 ya kan, dalam 12 kali kegiatan. Misal ada kuis, itu kita lakukan 2 kali. Nanti saya akan kasih di pertemuan 2 dan di pertemuan 4. Kemudian untuk tugas ya, untuk tugas itu kita rencanakan ini tugas PBL, Project Based Learning ya kan. Setidaknya dia akan menjadi 4 bagian ya kan, di pertemuan 9 dan 12. Artinya di pertemuan 12 itu adalah pertemuan setelah UTS ya kan. Kemudian ada UTS, itu biasa ujian komprehensif di kelas ya kan. Kemudian UAS itu di pertemuan 16. Nah, asesmen ini itu juga dipetakan dengan CPMK-nya ya kan. Jadi sebelah sini adalah CPMK, yang sebelah kirinya adalah asesmen. Yang mana asesmen dengan CPMK matriks ini itu akan memenuhi PLO. PLO tadi adalah CPL ya. Jadi persentasinya kalau ditotalin ada 100. Bentuk evaluasi ya. Jadi tadi kuis itu 10%. Dalam selama semester akan ada 2 buah kuis ya yang diselenggarakan di kelas. Kuis 1 pilihan berganda ya. Ini masih planningnya begitu ya. Sebanyak 5 soal yang akan dilakukan melalui e-learning dan dijadwalkan sebelumnya. Kemudian tugas Project Based Learning atau PJBL, ini yang bobotnya besar nih, 50%. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa harus mengerjakan PJBL, ya kan? Ini nanti kita buat kelompok terdiri 2 orang, nanti menyelesaikan simulasi mesin refrigerasi menggunakan engineering software, dan menyelesaikan soal PJBL, perencanaan kebutuhan AC suatu bangunan. Dari tugas ini diharapkan keterampilan itu terbangun, ya kan? Analitis, pemecahan masalah, kerja tim, dan aplikasi praktis.
Lalu UTS seperti biasa ya kan di pertemuan 8 15% dan UAS 25% di pertemuan 16. Nah, kemudian pengukuran CPMK tadi sama CPL ini kita acuannya ada ya. Jadi bukan dosen yang menentukan sendiri tapi ada surat keputusan dari dekan Fakultas Teknik itu tentang bagaimana mengukur CPL dan CPMK. Itu nomor suratnya 687 tahun 2022 yang mana bunyi utamanya itu adalah CPL dan CPMK dinyatakan tercapai apabila hasil asesmen minimum 50% mahasiswa dalam jumlah kelasnya ya 50% dalam kelas refrigerasi dan pengkondisian udara tadi yang memperoleh nilai 60 minimum. Jadi dapat nilai 60 aja itu dikatakan tercapai CPL dan CPMK. Nah, nanti akan diinfokan kepada rekan-rekan mahasiswa bagaimana pencapaian CPL dan CPMK untuk satu kelas ini. Nanti akan kelihatan berapa persen yang mencapai CPMK 1, berapa persen orang yang akan mencapai CPMK 2, begitu juga dengan PLO-nya berapa persen yang mencapai PLO 3 ya, gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke bahan kajian 1, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Namanya siapa, Dik? Pak, nama saya nomor Pak. Terus tadi di awal kan Bapak bilang PPL akan menggunakan software engineer, Pak. Itu software engineer yang kita pakai, kemungkinan itu software apa, Pak? Oke, software engineering ya, yang untuk kita gunakan nanti dalam tugas PJBL. Kita yang ada lisensi kalau di prodi kita itu ada ANSYS, kemudian ada Aspen Plus. Nah, itu bisa. Tapi ada yang lebih saya suka sebenarnya yang lebih khusus dia ke refrigerasi ini yaitu Coolpack. Nah, Coolpack itu lisensinya free, sama sekali gratis, bisa di-download gampang. Ya kan? Atau mungkin ada software engineering lain yang kalian jumpai, boleh saja. Ya kan? Intinya dia bisa mendesain refrigerasi dan pengkondisian udara gitu. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Cukup untuk yang ini ya. Oke, kita lanjut ke pengantar refrigerasi dan pengkondisian udara. Jadi refrigerasi ini apa sih sebenarnya refrigerasi? Kira-kira apa yang di benak rekan-rekan mahasiswa ini? Refrigerasi apa? Mikael kan? Nah. Berhubungan dengan mendinginkan, gitu ya? Mendinginkan. Berhubungan dengan kelembaban, ya boleh. Apalagi kira-kira? Ya, berarti kita mengkondisikan udara dengan temperatur yang berbeda ya, antara luar dengan dalam. Ada lagi kira-kira? Ada satu nih yang belum terjawab nih, kata kunci dari pengkondisian udara. Apa dia? Kalau misalnya terlalu dingin, enak nggak di kulit? Enggak ya. Kurang dingin, enak nggak? Gerah, ya kan? Jadi apa dia istilah itu? Kenyamanan, ya kan? Nah, jadi comfort. Jadi pengkondisian udara itu lebih detailnya lagi atau lebih dalamnya lagi ketimbang refrigerasi. Kalau refrigerasi itu cukup mendinginkan, mengawetkan sampai pada temperatur yang ditetapkan. Tapi kalau pengkondisian udara itu sudah melibatkan dengan kenyamanan termal, ya kan? Oke. Nah, di layar bisa kita lihat refrigerasi, ya kan? Refrigerasi ini memiliki 4 komponen utama. Ada apa? Yang pertama itu kompresor. Nah, kompresor, kemudian kondensor, lalu katup ekspansi dan evaporator. Adapun garis yang berwarna hitam itu adalah merupakan jalur pipa ya, jalur pipa. Kemudian ada bagian yang seperti tabung ini bisa dibilang komponen pendukung, ya kan? Apa yang bersirkulasi di dalam refrigerasi? Refrigeran ya. Jadi refrigeran itu merupakan fluida kerja, ya kan? Apa fluida kerja refrigeran yang dikenal?
R134A, apa lagi? R32, itu yang sekarang ya. Kalau yang dulu apa? R22, ya kan? Ada lagi AC R410, R407, ya kan? Banyak jenis-jenis refrigeran. Tapi yang umum, yang familiar bagi kita, yang tadi kita sebutkan, ya kan? Jadi refrigerasi adalah proses penghilangan panas dari suatu bahan atau ruang sehingga suhunya lebih rendah dari suhu sekitar. Nah, jadi ini definisi refrigerasi yang paling umum, ya kan? Menghilangkan panas dari bahan atau dari ruangan ini yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitar. Panas berpindah dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi, ya kan? Tapi kalau dari hukum termodinamika, hal ini nggak mungkin bisa terjadi kecuali ada usaha tambahan yang dilakukan. Karena kan panas itu pasti berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Ini kebalikannya, gitu. Makanya refrigerasi adalah kebalikan dari mesin Carnot. Nah, gitu. Jadi refrigerasi adalah kebalikan dari mesin Carnot. Ya. Nah, ini kalau kita lihat. Kalau Carnot dia dari atas ke bawah panahnya. Ya kan? Kalau Carnot di sini berarti C, ya kan? Panahnya juga dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi ini refrigerasi adalah memindahkan, menyerap panas dari yang low temperature reservoir ke high temperature reservoir. Ya kan? Maka harus ada usaha yang diberikan. Itulah kerja. Ya kan? Work input. Apa saja aplikasi dari refrigerasi? Yang pertama, domestic refrigeration, commercial refrigeration, industrial refrigeration, ya kan? Kemudian marine and transportation refrigeration, lalu comfort air conditioning, lalu industrial air conditioning. Setidaknya inilah yang banyak dijumpai, ya kan? Yang ada di mana, di sekitar kita, ya kan? Domestik, kalau domestik kita tahu di rumah banyak, ya kan? Apa namanya? Kulkas, ya kan? Nah, ini yang komersial refrigeration. Nah, ini kita sering lihat, ya kan? Kulkas minuman, istilahnya apa? Showcase. Nah, kulkas showcase. Kenapa dibilang showcase? Casing yang bisa menunjukkan, menampilkan, memamerkan, gitu ya kan? Jadi pintunya harus kaca, terus dikasih lampu, ya kan? Mesinnya di atas nih semua nih, di coverin dengan mereknya, gitu ya kan. Dia beda dengan AC kulkas di rumah yang mesinnya di bawah. Industrial, nah industrial inilah cold storage, ya kan. Nah ini kebetulan bimbingan saya ada yang mengerjakan itu nih, cold storage. Ya. Jadi yang ini, yang bawah ini adalah evaporatornya. Ya, kalau terlihat dari jauh dari arah pintu, inilah dia. Mirip seperti AC rumah yang di ruangan ini kan. Nah, tapi ini dia yang skala dengan ton of refrigerant yang besar, kapasitas yang besar. Di sana juga termasuk mesin dari industrial refrigeration, ya kan. Kemudian ada marine and transportation. Jadi ini pernah nggak lihat di jalan itu kontainer tapi kok ada fan-nya ya, dibilang ada kondensornya ya. Ternyata itu apa namanya, refrigerated juga ya, transport refrigeration ternyata gitu. Itulah yang untuk mengirim produk-produk makanan itu berhari-hari di perjalanan, ya kan, dan memastikan kualitasnya tetap terjaga. Nah, kemudian klasifikasi dari refrigerasi ini, ya kan, berdasarkan dari input energinya, ya. Jadi berdasarkan energi masuknya ada dua dia, vapor compression refrigeration system atau sering disingkat dengan SKU, ya kan? Jadi vapor compression refrigeration system, ya kan? Ini sering istilahnya kita sebut nanti siklus ya kompresi uap, ya, atau nanti kita singkat SKU, ya kan. Nah, vapor compression refrigeration cycle atau siklus kompresi uap.
Nah, jadi dia punya 4 komponen seperti gambar yang tadi, ya kan? Ada kompresor. Kompresor itu mendapatkan kerja. Kemudian kondensor, ya kan? Itu dia melepas panas ke udara sekitar. Lalu ada katup ekspansi, throttling, ya, untuk menurunkan temperatur, ya, menurunkan tekanan. Lalu ada evaporator yang dia akan menyerap kalor dari ruangan yang dikondisikan atau dari produk yang kita dinginkan, ya kan? Waktu termodinamika pernah tahu diagram pH? Nah, pernah ya diagram pH. Jadi diagram pH untuk siklus ini P, ini apa? H. Ini titik berapa? Oke, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Kalau ke bawah ini apa? H? Apa itu H? Entalpi. Berarti ini H1, lalu ini H2, ini adalah H3 sama dengan H4. Bagaimana dengan tekanannya? P1 akan sama dengan P4 dan P2 akan sama dengan P3. Di mana posisi kompresor? 1 ke 2. Ya kan? Inilah W kompresor, WC, W-kom. Di mana posisi kondensor? 2 ke 3. Maka ini adalah Q kondensor, ya kan? Lalu di mana posisi evaporator? 41, maka ini merupakan Q evap, gitu, ya kan? Artinya kalau kita buat rumusnya, W kompresor adalah selisih dari entalpi 2 dikurang entalpi 1, dan Q kondensor adalah selisih dari entalpi 2 kurang entalpi 3, dan Q evaporator H1 kurang H4. Nah, kemudian amonia. Untuk ini nanti akan kita lanjut pada pertemuan yang ketiga, ya, pada judul khusus analisis siklus kompresi uap. Kita masuk ke sini, pengenalan ammonia water absorption refrigeration cycle. Nah, jadi ini penyerapan. Kalau di sini 3 komponen yang sama, betul? Kondensor dia punya, katup ekspansi dia punya, dan evaporator dia punya. Apa yang enggak punya? Jadi kompresor digantikan apa? Iya, kompresor digantikan oleh 1, 2, 3, 4. Ada generator, ada absorber, penyerap, ada pompa, dan ada valve. Dikasih panas di generator. Larutan dipanaskan di generator. Ada high temperature source. Ini biasanya nanti menggunakan heater. Dipanasi, ya kan? Kemudian setelah itu diserap oleh absorber. Absorber ini didinginkan dengan media pendingin. Nah, yang diserap ini nanti akan terpisah dia. Nah, terserap, ya kan? Kemudian dipompa. Nah, yang di sinilah yang menjadi refrigerannya. Refrigerannya yang menguap ini dari generator akan mengalir ke kondensor, ke ekspansi, dan ke evaporator untuk menyerap panas dari bahan yang didinginkan, ya kan? Inilah gambaran, ya, pengantar dari sistem refrigerasi dan pengkondisian udara. Minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke komponen sistem refrigerasi dan AC. Di layar bisa kita lihat ada satu karya skripsi, ya, dari abang senior kalian, ya kan? Ini merupakan alat peraga sistem AC split, ya kan, yang mana
kondensornya ini ada dua tipe, ya kan? Kondensor berpendingin udara, yang mana ini bawaan AC ya pada outdoor unit, dan yang ada tong itu merupakan kondensor berpendingin air, yang mana air pendingin tersebut didinginkan menggunakan cooling tower. Ya, yang sebelah kiri yang berdiri itu adalah cooling tower tipe induced draft, ya kan, aliran angin tarik. Nah, gitu. Jadi inilah gambaran, ya kan, perkuliahan kita refrigerasi dan pengkondisian udara. Kita akan aplikasikan nanti ke skripsi, ya kan. Semoga ini menjadi semangat untuk rekan-rekan mahasiswa yang memang saya ingin fokus di bidang konversi energi, ya kan. Saya ingin menjadi engineer AC, ya, engineer pendingin, ya kan. Karena memang itu luar biasa, area pendingin itu kalau dalam dunia pekerjaan cukup yang bisa memperoleh gaji yang tinggi, ya, penghasilan yang tinggi. Oke, ada yang ingin ditanyakan kira-kira dari, ya, Bernardo ya? Iya Pak. Tadi kan Pak dari penjelasan Bapak, tadi kan dari beberapa komponen itu kan ada terkhusus ya Pak, saya menyoroti itu di bagian evaporator sama kondensor gitu kan Pak. Evaporator dan kondensor ya. Dimana evaporator tadi berfungsi sebagai penyerapan panas lah Pak. Penyerapan panas, kemudian kondensor untuk melepaskan panas lagi Pak. Iya. Namun dalam hal ini kan sistemnya untuk sistem pendingin, tadi penjelasan dari Pak. Dari saya lihat itu berarti sistem ini pun boleh dipakai nggak Pak gitu untuk sistem pengering ataupun sistem pemanas ruangan gitu, terutama kan misalnya kayak di negara Jepang gitu kan yang iklimnya kebanyakan dingin gitu, dingin, ya, panas gitu. Iya. Jadi kalau di Eropa nggak dibilang namanya AC, tapi apa dibilang? Saya yang tahu, heat pump. Heat pump itu dalam bahasa Indonesia pompa kalor. Jadi dibalik aja, yang di dalam ruangan kalau di kita itu si evap, maka di negara-negara Eropa yang lebih banyak musim dinginnya, yang di dalam adalah kondensornya. Jadi dia butuh panasnya, gitu. Jadi dibalik. Tapi desainnya nggak seperti ini kan gitu. Didesain sebagaimana yang keperluan di sana. Itu namanya heat pump ya, pompa kalor. Kalau untuk diaplikasikan ke pengeringan bisa. Nah ini menarik nih yang untuk kepengeringan ini. Jadi istilahnya itu pengering, ya kan? Sistem pompa kalor. Nah, pengering sistem pompa kalor. Atau istilahnya heat pump drying, ya kan? Nah, heat pump drying system. Jadi kalau di heat pump drying system itu, udara pengering yang kita butuhkan untuk mengeringkan produk, ya kan, bisa kita lewatkan ke kondensor dan evaporator, ya kan. Walaupun memang beberapa penelitian itu sudah melakukan, yang diambil hanyalah memanfaatkan panas dari kondensor saja, ya kan. Tetapi kita tidak bisa mengkontrol humidity di situ. Tapi kalau kita juga memanfaatkan evaporatornya, maka kita akan bisa mengkontrol humidity, kelembaban udara pengering. Nah, jadi Bernardo itu menarik. Kalau mau dijadikan skripsi, oke juga itu ya. Heat pump drying system. Oke, cukup jelas? Ada lagi kira-kira? Cukup kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan bahas tentang komponen refrigerasi dan AC. Tetap semangat ya. Semoga nanti semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita buat kita semua.